Om Swastiastu. Hai, selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Seperti yang teman-teman lihat di judulnya, kita akan membahas tentang para korban dari G30 SPKI ya, yang jenderal-jenderal gitu ya. Di manakah sosok beliau berada kali ini, pahlawan-pahlawan kita ini? Sebelum itu, seperti biasa, kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Ya, ini kejadian G30 SPKI merupakan catatan hitam ya di Indonesia, sejarah gelap. Tapi ya yang namanya sejarah patut kita buka kembali gitu lah ya. Kita sebagai wawasan kita sendiri. Jadi siapa sih yang nggak tahu tentang kisah G30 SPKI, bahkan beberapa tahun pun terus dibicarakan gitu ya. Memang ini adalah sejarah kelamnya Indonesia. Oke, langsung saja Gus Robin, kita akan mengetahui di manakah beliau sekarang berada gitu ya. Bisa disebutkan nama-namanya. Ya. Yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah satu di antara 6 jenderal yang terbunuh pelatuk senapan PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari di kediamannya Menteng, Jakarta Pusat. Lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah, Ahmad Yani tutup usia di umur 43 tahun. Sebenarnya ini adalah target utama. Ya. Di antara semua target Jenderal Ahmad Yani adalah target utamanya. Yang lainnya target cadangan lah, agar tidak tersebar gitu saja kasusnya. Sebenarnya awalnya hanya, jujur sebenarnya saya lihat ya, mata batin, si X atau orang yang mempunyai drama sinetron di Indonesia ini, yang merancang ini mempunyai target untuk menyingkirkan Jenderal Ahmad Yani ya, Jenderal Ahmad Yani, karena membahayakan posisinya yang ingin merebut kursi kedudukan. Karena hanya Jenderal Ahmad Yani yang bisa merebut posisinya. Dalam surat perintah Bapak Soekarno memerintahkan untuk Jenderal Ahmad Yani mengambil posisinya. Namun dihalangi. Tuh, ada, karena saya dengar surat Super Semar. Itu kan lainnya pembasmian kepada, ya kita tahulah siapa. Bukan, itu setelah kejadian Super Semar, setelah G30 SPKI. Itu juga sudah dilenyapkan lah suratnya katanya. Jadi banyak yang mengatakan begini, di mana surat Super Semar itu sudah dilenyapkan oleh si X sendiri yang melenyapkan. Jadi tidak ada di dunia ini, sudah dibumianguskan, mungkin dibakar ya. Yang ada cuma salinan kopi atau ininya mungkin yang sudah direkayasa mungkin. Sudah direkayasa. Karena si X ini kan pemain sinetron Indonesia dahulu. Disebut sebagai pemain sinetron karena memang suka drama sih untuk ambisinya. Ini disingkirkan bersama keluarganya. Mungkin yang kecil, yang besar juga dibantai katanya. Sedih sekali kisahnya di sana. Iya. Ahmad Yani ini saya lihat sih di sejarah-sejarah memang akrab sekali dengan Soekarno. Iya. Ya. Karena beliau yang sebenarnya harus menggantikan posisi. Bahkan di saat pemakaman beliau, Ahmad Yani, Soekarno menangis pada waktu itu. Karena kehilangan sahabatnya gitu katanya. Iya. Namun apa daya, si X menyingkirkan duluan. Nah, beliau ada di surga dan kadang-kadang bertemu dengan Bapak Soekarno. Bertemu dengan Bapak Soekarno beliau sering, dan seluruh jenderal yang pernah dikorbankan, menjadi korban dari keganasan G30 SPKI itu kadang-kadang bersama Bapak Soekarno bertemu, dan mereka semuanya mendapat surga. Garis bawah ya, semuanya surga, cuma tingkatannya beda-beda. Karena kematian mereka itu adalah kematian pahlawan. Oke, yang selanjutnya adalah Maijen R. Suprapto. Berdasarkan informasi, pada 30 September 1965, Suprapto baru saja melakukan pencabutan gigi sehingga pada malam harinya merasa tidak nyaman dan tidak bisa tertidur. Di saat itu, Suprapto
menyelesaikan lukisan yang niatnya akan diserahkan kepada Museum Perjuangan di Yogyakarta. Sekitar pukul 4.30 pagi di keesokan harinya, rombongan penculik menghampiri rumahnya. Anjing menggonggong, Suprapto pun bertanya siapa yang ada di luar. Rombongan di luar menjawab Cakrabirawa. Mengetahui hal itu tanpa rasa curiga apapun, Suprapto yang masih dalam keadaan mengenakan piyama dan sarung keluar menemui mereka. Pasukan itu mengatakan Suprapto dimintai menemui Soekarno saat itu juga. Sebagai prajurit yang patuh pada pimpinan tertingginya, Suprapto mengiyakan. Namun ia minta izin untuk terlebih dulu berganti pakaian. Permintaannya tidak diizinkan dan justru langsung menodong Suprapto dengan senjata dan sebagian memegang tangannya, sembari membawanya keluar untuk dinaikkan ke atas truk yang sudah menunggu. Rupanya jenderal asal Purwokerto, Jawa Tengah ini dibawa ke lubang buaya. Di sana ia dianiaya dalam keadaan tubuh terikat. Selanjutnya jenazahnya dilemparkan begitu saja ke dalam lubang sumur yang sempit yang juga menjadi lokasi pembuangan jasad korban penculikan yang lain. Kejam sekali ya. Sama beliau juga mendapatkan surga. Saya kan katakan semuanya mendapatkan surga, cuma saya jelaskan sedikit tentang sejarahnya lah. Ya, beliau kadang-kadang ke rumah dan kadang-kadang bertemu dengan Bapak Soekarno juga. Kadang-kadang beliau ini berada di Monas, menangis namun tidak sedih. Mungkin bangganya sebagai pahlawan. Di Monas di bagian atas atau di bagian kadang mananya? bawah, kadang atas, di atas. Beliau kadang-kadang seperti itu kelihatan saya. Hormat gitu ya. Lalu apakah betul kejadiannya seperti yang di kalau Gus Rubin flashback, kejadiannya betulkah seperti yang saya tadi bacakan? Seperti itu rata-rata, tapi tidak 100%. Maksudnya ada sedikit lah mungkin perbedaan. Perbedaan ya. Yang saya lihat. Ini semuanya jenderal ini dijebak kebanyakan di rumahnya. Iya. Maksudnya apakah saat beliau di sini kan dikatakan sedang melukis gitu. Sedang duduk. Sedang duduk aja gitu. Duduk di samping lukisan. Tapi tidak sedang melukis. Tapi lebih tepatnya habis melukis ini. Beliau kan capek dia duduk-duduk. Terus dipanggil gitu. Ada bunyi ribut gitu ya. Ini kisahnya sih cukup pokoknya ini tragis ya. Saya dapat bocoran sedikit, mereka dijebak rata-rata di saat mereka di rumahnya dan ketika bertugas. Ya mungkin saja sih yang dilihat, mungkin bisa diceritakan saja mungkin sejarahnya langsung orang-orangnya. Intinya mereka kadang-kadang ke rumah, kadang-kadang di Monas, kadang-kadang di gedung pemerintahan, muncul gedung presiden, DPR, kadang-kadang mereka memang di surga karena mereka diizinkan untuk ke dunia ini. Karena mereka bersangkut pautan dengan pahlawan. Saya pernah berkata, apakah orang dari surga bisa ke dunia ini? Apapun bisa dilakukan. Karena itu surga itu ciptaan Tuhan. Kalau sudah diizinkan, kita tidak bisa bicara apa. Ya itu semuanya kan izin Tuhan gitu. Selanjutnya adalah Maijen MT Haryono. 23 November 1965, mayat MT Haryono ditemukan di sumur lubang buaya nomor 2 dari bawah di atas jenazah DI Panjaitan. Sebelumnya MT Haryono yang dikenal sebagai penyayang anak ini diberondong peluru di kediamannya saat mencoba melawan rombongan yang datang dan menculiknya. Sayangnya jumlah lawan terlalu besar, banyak peluru yang akhirnya bersarang di tubuh Haryono. Ia pun ambruk dan diseret naik ke atas truk rombongan penculik. Diduga ketika itu Haryono sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Istrinya yang mengetahui kejadian ini segera mengunci anak-anaknya dalam kamar dan mengemudikan mobil sendiri ke kediaman Ahmad Yani dengan masuk melaporkan apa yang terjadi. Namun di kediaman Ahmad Yani rupanya terlihat terjadi hal serupa. Tidak kehabisan akal, istri Haryono langsung balik ke arah kediaman S. Parman. Namun sayang, keadaan yang sama kembali ia temukan. Kan benar saya katakan, saya dapat bocoran. Saya nggak tahu ini kisahnya semuanya. Saya hanya satu tahu kisahnya. Pernah lihat di media sosial itu di YouTube, Jenderal Ahmad Yani yang ditembak, mungkin cucunya apa anaknya itu yang ditembak kecil. Ya. Itu saya lihat. Iya sisanya saya nggak tahu. Jujur, sumpah saya nggak tahu. Tapi ada bocoran dari sana. Mereka dijebak di rumahnya dalam kurun waktu yang hampir sama. Karena pasukan ini tidak satu. Contoh, tugas si A untuk ini, tugas si B untuk ini, tugas si C untuk ini. Ya. Cuman ada beberapa orang, mungkin katanya 4 orang yang mungkin beda waktunya. Beda waktu. Untuk
penculikannya. Beda beberapa hari ya, berapa jam. Enggak berapa jam, tapi berapa hari. 1 apa 2 itu. Nah, dari ini kan pasti beliau kan pasti di surga gitu kan. Kadang-kadang ke rumahnya, kadang-kadang ada di Monas juga kan. Apakah yang terjadi seperti yang diceritakan ya, ini? Kalau Gus Robin lihat di berondong peluru di rumahnya. Sama dijebak. Di berondong di peluru di berondong. rumahnya. Awalnya itu cuma kayak bertamu, seperti kisah yang tadi lukisan yang melukis. Yang habis melukis itu, mereka itu dijebak, mungkin dibilang tugas Soekarno. Bapak Soekarno dijadikan kambing hitam. Dipanggil gitu ya? Dipanggil. Tapi beliau kan harus bersiap-siap gitu, ganti pakaian atau gimana untuk bertemu Bapak. Nah itu tidak dikasih, langsung dieksekusi. Eksekusi di tempat langsung. Ini kan kejadiannya dilihat istrinya pergi ke rumah Ahmad Yani, ternyata terlihat juga seperti itu, sama. Terus ke kediaman S. Parman juga, tapi sama juga. Lalu istrinya bagaimana? Kalau Gus Robin lihat, kabur. Masih hidup saat kejadian. Nanti meninggal katanya. Disiksa juga? Bukan. Meninggalnya lama lah. Oh, berarti beliau selamat pada kejadian itu ya? Kabur. Udah tahu. Tuh, tapi beliau itu menyembunyikan diri. Oke, selanjutnya adalah Maijen S. Parman. S. Parman disergap pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 04.00. Berdasarkan arsip, 23 Oktober 1965, perwira yang pernah berjuang di peristiwa Madiun Apra DI Jawa Barat dan Jawa Tengah ini tidak menyadari kedatangan rombongan penculik karena menggunakan seragam Cakrabirawa. Rombongan itu mengatakan suasana di luar genting, bahkan mereka ikut masuk ke kamar tidur saat Parman berganti pakaian. Laki-laki bernama lengkap Siswondo Parman ini pun dibawa pergi. Saat itu rumahnya tidak ada yang menjaga, hanya ada istri dan anaknya di sana. Penculikan itu berjalan dengan lancar. Saya katakan, ini berpura-pura juga mengatasnamakan Pak Soekarno katanya. Jadi mereka itu seperti mau berganti pakaian, tapi langsung dieksekusi. Rata-rata seperti itu saya lihat. Tapi di sini dilihat dia dibawa, bukan dieksekusi di sana, di rumah. Apakah betul seperti itu? Apa dieksekusi di rumah? Diancam. Memang tidak dieksekusi. Maksudnya dieksekusi entah itu dibawa, entah itu dieksekusi di rumah. Kalau melawan ya dieksekusi di rumah. Kalau tidak ya mungkin dibawa saja. Nanti juga dieksekusi di lubang buaya. Sama saja. Ini sebenarnya memang sebuah, kalau bukan orang pinter yang melakukan ini, adegan ini, nggak bisa sekalian seperti itu. Kalau zaman itu orang yang punya otak pinter kan kalian tahu, sedikit. Otak sampai sinetron seperti hebat seperti ini. Ini benar-benar kejadian raksasa yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sama juga semuanya dapat surga dan kadang ke rumah, kadang bertemu Bapak Soekarno, kadang ke gedung pemerintahan. Ya, selanjutnya adalah Brigjen DI Panjaitan. DI Panjaitan diculik pada 1 Oktober 1965 waktu subuh. Pasukan berseragam yang datang dengan menggunakan 2 buah truk langsung mengepung rumah Panjaitan dari segala penjuru arah. Tapi ia mengira pasukan itu ditugasi untuk menjemput dirinya agar bertemu dengan Soekarno. Panjaitan pun berpakaian rapi, resmi, lengkap dengan topi, layaknya akan pergi ke satu upacara. Namun tanpa diduga pasukan itu justru menembaki barang-barang yang ada di rumahnya hingga hancur berserakan. Melihat kondisi seperti itu, Panjaitan yang merupakan seorang umat beragama yang taat menolak untuk menggunakan kekuatan para penjaga di rumahnya meskipun sudah beberapa kali diperingatkan. Ia percaya hanya Tuhan yang akan melindungi dirinya. Akhirnya ia turun dari kamarnya di lantai 2 dan menemui rombongan itu. Jenderal asal Tapanuli itu sempat melawan, sehingga ia ditembak di halaman rumahnya seketika itu juga dan langsung dibawa pergi. Nah, itu kan karena melawan. Seandainya tidak melawan, pasti dibawa. Ya sama juga, dieksekusi. Dieksekusi juga di lubang buaya. Pasti ini atas namakan Bapak Soekarno. Sampai sekarang Bapak Soekarno masih kesal sampai benci dia dikambing hitamkan dari dulu. Ini semuanya rata seperti itu. Dari awal mereka rombongan ini masuk, berpura-pura Soekarno ingin bertemu dengan mereka. Tapi mereka berganti pakaian. Ya. Kelamaan panas mereka langsung aja dieksekusi. Ya, ini ya namanya juga skenario ya. Iya, namanya sinetron. Pembasmian gitu ya. Pastinya menggunakan rencana yang sama pastinya. Jahat banget. Ya ini memang rencananya memang.
Sama juga beliau ada di surga ya. Ya sama. Oke, yang selanjutnya Brigjen Sutoyo Siswo di Harjo. Penculikan Sutoyo terjadi pada 1 Oktober 1965 pagi. Sama ya, semuanya 1 Oktober. Rombongan datang ke rumah Sutoyo dan mengamankan lokasi di sekitar jalan rumahnya. Orang dilarang melintas dan hansip yang berjaga dibuat tidak berdaya. Pasukan yang masuk ke dalam rumah pun memaksa pembantu yang ada di sana untuk memberikan kunci agar bisa menemukan sasaran operasi Sutoyo. Sutoyo dipanggil dan disebut diminta untuk menemui Soekarno di Istana Kepresidenan. Setelah memenuhi panggilan itu, Sutoyo pun diajak untuk naik ke truk, kendaraan yang digunakan rombongan penculik. Saat di atas truk itu, Sutoyo diikat tangannya dan ditutup matanya. Lalu ia diturunkan di sebuah rumah dekat lubang buaya. Pagi hari sekitar pukul 07.00, suara tembakan beberapa kali terdengar dan jenazah dari Sutoyo pun dimasukkan ke sumur dengan ditutup menggunakan sampah dan daun-daun. Hampir sama. Bukan hampir, tapi semuanya sama kok. Mengatasnamakan Bapak Soekarno. Kambing hitam kan Bapak Soekarno dari dulu tau. Makanya mereka benci kebencian. Tapi sudah berakhir. Semuanya sudah damai sekarang. Sudah selesai. Sinetronnya sudah berakhir katanya. Ya. Itu kan sinetron, saya dari tadi sudah wanti-wanti. Ini adalah sebuah sinetron si X. Gitu. Ya, mungkin itu kelamnya Indonesia ya. Ya, sama juga beliau pastinya ada di surga ya. Iya sama. Karena beliau pahlawan juga. Oke, yang ketujuh adalah Letu Pierre Andreas Tendian. Sesungguhnya laki-laki keturunan Prancis ini bukan sasaran pada para penculik. Namun Tendian saat 1 Oktober 1965 pagi tengah berada di rumah Jenderal A.H. Nasution, atasannya yang merupakan target sesungguhnya. Saat rombongan itu datang dan bertanya kepada Tendian apakah dia adalah A.H. Nasution, tanpa ragu Tendian menjawab, "Ya, sayalah Jenderal Nasution," meski ia tahu apa risikonya. Tindakan itu ia lakukan agar sang jenderal bisa selamat, dan benar, A.H. Nasution memang lolos dari penculikan. Padahal Tendian sebenarnya bisa saja mengatakan yang sejujurnya dan terbebas dari kekejaman yang pada ujungnya menjadi akhir hidupnya. Dikutip 5 Oktober 1965, jenazah ketujuh perwira tersebut ditemukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, bertepatan dengan HUT ke-20 ABRI. Oh. Nah ini juga pahlawan meskipun dia dari negara lain. Ini juga pahlawan Indonesia. Nah ini yang paling berani. Karena dia sudah tahu. A.H. Nasution tahu. Karena ada telepon dari keluarga korban. Jenderal lain menelpon, gimana ini gini ini dieksekusi, dibunuh ini. Seperti itu. Dia tahu bahwa ini sebuah skenario. Kenapa berbarengan gitu. Akhirnya Nasution merencanakan jika ada seseorang ini dia menceritakan sebenarnya curhat sama Pierre. Akhirnya Pierre menyetujui bahwa dia sendirilah, karena dia juga tahu bahwa penculik ini tidak tahu wajahnya. Penculik tidak tahu wajah A.H. Nasution. Tidak tahu, karena dia bukan orang pemerintahan. Hanya pakaiannya saja pemerintahan, tapi memang pembunuh bayaran. Bukan dari angkatan. Ya, kalau angkatan pasti tahu ya. Pasti tahu. Karena itu kan ini memang kan pembunuh bayaran gitu, yang hanya berpura-pura menjadi angkatan. Ya, ini tragis sih sebenarnya. Beliau juga ada di surga. Ya. Nah, itu dia tujuh pahlawan revolusi ya. Ya, namun sebenarnya masih ada 3 orang lain yang turut dibunuh pada rentetan peristiwa G30 SPKI itu. Namun jasad mereka tidak turut dibuang dalam sumur yang sama dengan ketujuh jasad perwira TNI tersebut. Ketiganya adalah Aibda KS Tubun, Brigjen K. Tamso, dan Kolonel Sugiono. Semuanya, baik yang jasadnya dibuang di lubang buaya atau tidak, dianugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi untuk menghormati jasa dan pengorbanannya. Berarti beliau juga ada di surga. Ada di surga. Kenapa beliau juga padahal bukan target? Karena mereka tahu. Kasus ini diketahui mereka, makanya mereka juga dieksekusi. Jadi pada waktu itu lebih baik nggak tahu gitu jadinya. Seperti Bapak Muhammad Hatta, lebih baik nggak tahu. Sengaja pura-pura nggak tahu untuk melindungi keluarga. Ya. Tujuannya. Lalu ini kan ada yang membunuh ya, prajurit-prajurit ini yang membunuh ya, pembunuh-pembunuh bayaran ini. Mereka ada di mana sekarang? Mereka di neraka. 100% di neraka, nggak ada yang enggak, sudah dipastikan. Mau agama apapun mereka di neraka. Masih di neraka? Masih sampai sekarang. Kiamat baru muncul.
Baru Berarti dalam banget ya. Iya, dalam banget. Neraka tingkat dalam berarti. Ya, yang menyuruhnya dan sama dia barengan saja katanya. Semuanya berarti ya. barengan saja. Mereka itu bersekongkol, sekarang sekongkol lah di neraka gitu, katanya. Ya, itu akibatnya ya. Oke, sekian aja tayangan video kali ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri, seperti biasa ada pesan yang lain, Gus Robin? Nggak ada. Jadi ambisi boleh ambisi, tapi ambisi dengan mengorbankan orang lain, ambisi dengan membuat orang menderita, orang banyak menderita, itu juga salah. Memang bagus ambisi yang baik bagus. Ini kan ambisi untuk dirinya sendiri tapi mengorbankan sekian banyak orang. Dan juga ini bukan perang juga ya. Iya, ini Bukan perang yang baik. membunuh saudara sendiri. Saudara sendiri dibunuh. Iya. Seperjuangan lagi sebenarnya itu. Teman seperjuangan itu. Hanya demi kekuasaan gitu. Hanya makanya. demi kekuasaan. Ini merupakan, kalau ngomongin G30 SPKI pastilah sedih banget ya. Ya, sedih, ngeri juga dengerannya ngeri kisahnya itu. Mudah-mudahan saja tidak terjadi kembali ya. Ya. Nah, sekarang pesannya juga ada ya. Sebenarnya bibit itu masih ada di Indonesia. Bibit dari orang yang masih G30 SPKI. Orang yang masih menyukai SPKI maksudnya. Bibit itu masih ada yang ingin menjatuhkan pemerintahan katanya. Tolong jangan dengarkan hoaks yang berada di luar. Yang pada dasarnya pemerintahan sekarang bukanlah seperti dahulu. Jangan dengar suatu yang salah dijadikan benar. Yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar. Pada dasarnya pemerintah sekarang yang tetap demi kebaikan kita, gitu. Bukan demi keburukan kita. Jadi bibit-bibit yang seperti itu yang zaman dahulu itu jangan didengarkan. Yang ingin menjatuhkan negara Indonesia jangan. Itu saja sih. Iya, mengkritik boleh gitu ya. Mengkritik pemerintah boleh supaya kinerjanya baik gitulah. Tapi jangan sampai sekarang bukan mengkritik lagi. Kudeta ya. Jangan sampai kudeta. Katanya lebih banyak memfitnah. Kritik kan masih mending kritik. Ya bedakan ya kritik dengan memfitnah. Fitnah sekarang banyak. Bukan kritik lagi, di atas kritik. Kalau kritik kan kasih saran ya. Ini nggak ada sarannya, malah memfitnah. Jelek-jelekan gitu ya, mengolok-olokan gitu ya. Fitnah di mana-mana. Memang dunia sudah tua memang. Sudah tua, zaman Dajjal mungkin zamannya. Oke, kita akhiri tayangan kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungi media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Itu saja. Gus Robin, OMG dan BTS Lovers ya. Mungkin kecapean ya. Berapa Santi? Om Santi 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 Om. See ya.